Betapa besar Allah itu, mulia dalam kekuasaan, agung melebihi segala sesuatu. Langit menceritakan kemuliaannya, dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Janji-janji keterangkatan dan kesusahan besar dengan jawaban tentang keterangkatan. Dalam bab ini kita dapat melihat apakah Alkitab mengatakan bahwa seluruh gereja akan mengalami kesusahan besar. Kali ini dapat mengetahui sebagaimana janji terhadap sekelompok orang yang tidak akan mengalami yang namanya kesusahan besar adalah suatu kenyataan bahwa orang-orang beriman akan mengalami kesusahan besar, dan ada bukti-bukti Alkitab untuk itu. Namun, dengan demikian Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa seluruh gereja akan mengalami kesusahan besar. Wahyu pasal 3 ayat 10 mengatakan, "Karena engkau menurut firman kesabaranku, maka aku pun akan melindungi engkau terhindar dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Dalam ayat tersebut menjelaskan betapa tidak dapat diandalkan alasan-alasan orang-orang yang berpendapat bahwa seluruh gereja akan dihindarkan dari kesusahan besar, dan juga orang-orang yang berpendapat bahwa seluruh gereja akan mengalami kesusahan besar. Jadi, dari ayat itu menunjukkan kepada kita bahwa semua orang atau sekelompok orang yang telah menurut firman kesabaranku akan dihindarkan dari kesusahan besar. Selain itu, ada juga sekelompok orang-orang yang memberi pendapat atau anggapan mengenai seluruh gereja akan mengalami kesusahan besar, di mana mereka lebih percaya terjadinya seluruh gereja mengalami kesusahan besar dengan kata setelah kesusahan besar, bukan sebelum kesusahan besar. Dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 36 mengatakan, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan dan laku depan orang musuh." Jelaslah kepada kita bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa kita tidak dapat melihat seluruh gereja mengalami kesusahan besar. Dengan demikian, ayat Lukas 21 ayat 36 memberi kepada kita untuk lebih menyingkirkan bahwa tidak seluruh gereja mengatakan kesusahan. Setelah itu, kita dapat mengetahui berbagai alasan seseorang dalam keterangkatan tersebut, di mana bahwa keterangkatan gereja itu tidak dapat dibagi-bagi menjadi waktu yang berbeda-beda, karena gereja adalah tubuh Kristus, dan jika ada lebih dari satu kali keterangkatan, maka tubuh Kristus akan terbagi menjadi potongan-potongan yang tak bersatu. Nah, bagaimana mungkin tubuh Kristus terbagi-bagi? Bagaimanapun juga, kita tahu bahwa tubuh Kristus adalah suatu ungkapan metafora atau perumpamaan yang artinya yang sama ialah hanya ada satu. Yesus, Engkau layak selamanya. Hidup ini mau mengakui akan kebesaran kasih Tuhan yang tak pernah
Setiap kami mau memberi lebih dari hati